Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil hajjul mabrur, laisa lahu jazaa'un illal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama baru kita perintah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita selalu diberikan kesehatan, kekuatan Allah Subhanahu wa taala dengan kondisi zahir batin kita yang sehat walafiat, karena selama ini kita menunggu-nunggu kedatangan ini, kapan keluar nama saya ini, kapan saya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala menuju pelaksanaan ibadah haji ini. Tapi pada saat ini terjawablah teka-teki yang selama ini yang dirasakan oleh Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu kita sangat-sangat dan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala telah memanjangkan umur kita sampai saat ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipanggil untuk melaksanakan ibadah yang kita harapkan selama ini. Karena hadirin rahimakumullah, dalam waktu menunggu itu banyak yang sakit, bahkan banyak yang dipanggil kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena semuanya itu ketentuan adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita ini alhamdulillah merupakan tamu Allah, kehormatan Allah Subhanahu wa taala yang diistimewakan Allah Subhanahu wa taala. Tamu yang betul-betul diagung-agungkan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita persembahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, Muhammad fil awalin, Muhammad fil akhirin. Ya, Muhammad itu yang awal dan Muhammad itu yang akhir. Kenapa yang dikatakan Muhammad itu fil awalin? Yang kita ketahui bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu adalah merupakan Nabi akhir zaman, Nabi penutup. Kenapa dikatakan Muhammad fil awalin? Dalam suatu riwayat mengatakan pada saat Nabi Adam alaihissalam diciptakan Allah Subhanahu wa taala, setelah terbentuknya jasad Nabi Adam alaihissalam, ditiupkan roh mulai dari ubun-ubunnya. Kemudian Nabi Adam menerima kehidupan. Begitu Nabi Adam bisa masuk, ditiupkan roh di sekujur tubuhnya, Nabi Adam itu hidup dan menerima kehidupan yang pertama-tama. Nabi Adam begitu menerima kehidupan itu, Nabi Adam itu mengucapkan langsung bersin, beni gitu ya, beni, cihai, gitu, beni de. Apa yang dikatakan Nabi Adam? Alhamdulillah. Ya. Sehingga pada sampai hari ini kita setiap kita bersin itu disunatkan untuk
mengucapkan alhamdulillah. Karena Nabi Adam dulu menerima kehidupan itu dengan mengucapkan alhamdulillah. Ya. Dijawab oleh kita yang mendengarkan bersin itu dengan mengucapkan ya rahamukallah. Ya. Setelah menerima kehidupan itu apa? Isi alhamdulillah itu segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh sekalian alam, segala puji-pujian Allah Subhanahu wa taala. Makanya nikmatnya kita ke terima ini selalu kita mengucapkan dengan menerima nikmat ini, kita selalu mengucapkan kalimat alhamdulillah setiap nikmat-nikmat kita terima. Tanda kesyukuran kita menerima nikmat itu di dalam kehidupan ini, itulah kalimat alhamdulillah itu yang terdiri dari 5 huruf. Kalimat alhamdu alif lam ha mim dal. Itulah yang dinamakan dengan solat yang 5 kali waktu sehari semalam. Solat. Ya. Alif itu menunjukkan sholat subuh, lam itu menunjukkan sholat duhur, ha itu menunjukkan sholat asar, mim itu menunjukkan sholat maghrib, dan dal itu menunjukkan sholat isya. 5 kali waktu. Berarti tanda kesyukuran kita dalam meninggal kehidupan ini yang paling utama itu adalah Allah Subhanahu wa taala memfardukan sholat 5 kali waktu sehari semalam. Ya. Itulah pertama-tama disebutkan oleh Nabi Adam SAW kalimat alhamdulillah, langsung lahir dengan sholat. Ya, sholat yang diterima oleh Nabi Adam pada saat itulah yang disyariatkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam menerima pada saat melaksanakan Isra dan Mi'raj. Setelah dilaksanakan Isra dan Mi'raj itu baru didohirkan sholat ya 5 kali waktu sehari semalam itu. Yang utama adalah menerima kenikmatan itu, mensyukuri kenikmatan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan ini adalah dengan sholat 5 kali waktu sehari semalam. Tidak ada alasan bagi kita untuk meninggalkan sholat dalam keadaan kondisi apapun. Dan bahkan yang membedakan antara Islam dan kafirnya seorang itu adalah sholat. Begitu pentingnya itu alhamdulillah itu. Kemudian begitu Nabi Adam AS hidup dan berusaha mengangkat kepalanya setelah itu, apa yang dilihat oleh Nabi Adam pada waktu itu? Yang dilihatnya adalah terpampanglah di tiang-tiang aras itu adalah kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nabi Adam itu bingung. Kenapa? Siapa yang punya nama itu? Kata Nabi Adam. Katanya, nah saya ini adalah manusia pertama. Sedangkan yang terpampang itu adalah ada nama lain, Muhammad. Berarti ada manusia lain sebelum saya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termenunglah Nabi Adam alaihissalam memikirkan itu. Tapi langsung Allah Subhanahu wa taala mengetahui, hai Jibril, tolong kamu kasih tahu Adam itu jangan banyak berpikir bahwa dia adalah manusia yang pertama yang saya ciptakan. Ya. Adapun nama yang terpampang itu nanti akan didohirkan di akhir zaman atau nabi penutup segala nabi. Tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Ya, berarti yang namanya Muhammad fil awalin itu dikatakan Rasulullah Muhammad SAW adalah merupakan Rasulullah yang pertama. Ya. Nabi Adam SAW adalah Rasulullah yang kedua. Ya. Setelah Nabi Muhammad baru Nabi Adam alaihissalam. Itu dinamakan dengan Muhammad fil awwalin.
Dan Muhammad fil akhirin, tidak ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad SAW lahir. Ya. Nabi yang menutup segala nabi. Nah, itulah yang dinamakan Muhammad fil awalin dan Muhammad fil akhirin. Dan risalah-risalah beliau berlaku dunia dan akhirat. Nah, sebagai penuntun kita, uswatun hasanah, contoh tauladan dalam hidup dan kehidupan kita ini, sehingga di dalam hidup kita, sholat yang 5 kali waktu sehari semalam kita laksanakan ini adalah berdasarkan petunjuk yang dibawakan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Allah melakukan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW itu semata-mata untuk mengambil sholat. Ya. Sesungguhnya pada hakikatnya hadirin rahimakumullah, Rasulullah Muhammad SAW itu mengambil sholat itu, itulah kalimat yang 5 itu, yang 5 huruf itu diturunkan, dijabarkan oleh baginda Muhammad SAW. Lahirlah sholat yang 5 kali waktu. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana seperti saya melakukan sholat. Nah, yang kedua hadirin rahimakumullah, itu sebagai awal daripada penjelasan yang kami berikan dalam pertemuan ini. Untuk itulah hadirin rahimakumullah, dalam perjalanan haji ini adalah perjalanan yang suci, menuju tempat yang suci, pelaksanaan yang suci, dan menghadap kepada yang maha suci. Dalam persiapan inilah hadirin rahimakumullah jemaah haji yang kami muliakan, sebelum kita melaksanakan ibadah haji ini banyak persiapan kita lakukan. Ya. Memang pada dasarnya kita ini datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha suci. Ya, datang ke dunia ini. Kita lahir di atas muka bumi ini dalam keadaan suci. Kesucian inilah yang kita pertahankan mulai dari sejak lahir kita sampai kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan dinodai kesucian ini. Jangan dikotori kesucian ini. Siapa yang kita nodai itu? Siapa yang kita kotori itu? Diri kita ini. Diri kita, jangan kita nodai dan kita kotori. Dalam pertahankan inilah banyak proses-proses di dalam kehidupan ini. Terutama dalam Islam ini ada rukun-rukunnya. Rukun Islam yang pertama syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Ini kalimat penyaksian. Harus kita dalami betul syahadat kita ini, penyaksian kita. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Ya. Dalam syahadat ini hadirin rahimakumullah, siapa si Allah itu? Ya, di mana si Allah itu? Kita harus tahu siapa Allah itu yang sebenarnya, yang kita sembah. Jangan-jangan dalam kehidupan kita ini sholat 5 kali waktu itu Allah yang ditujukan untuk kita sembah, tetapi yang ternyata yang kita sembah itu bukan Allah. Allah itu bukan diri Allah, tapi nama. Alif itu alif lam ha. Alif lam lam ha itu Allah. Itu nama. Tetapi yang punya nama ini siapa? Inilah haji itu sebenarnya. Ya, pelaksanaan itu. Seperti dikatakan tadi itu bahwa
Allah itu maha suci, ya. Suci dari segala-galanya. Siapa yang kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang kita hadap, yang kita bawa menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah diri kita. Diri kita ini, karena kita masing-masing akan mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di atas muka bumi ini. Ya. Sebab dalam kehidupan kita ini, mulai dari awal kehidupan sampai akhir kematian, hanya 3 saja yang mengantarkan kita ke liang lahat nanti. Yang pertama adalah harta kita, ya, keluarga kita. Yang kedua adalah harta kita. Yang keempat, yang ketiga adalah iman, amal. Yang 2 ini kembali ke dunia. Yang 1 ini adalah selalu mendampingi kita, baik dalam kehidupan ini maupun dalam kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarga ini harus kita bersihkan. Jangan kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala mendahulukan keluarga. Harus kita mendahulukan Allah Subhanahu wa Ta'ala baru keluarga. Demikian juga harta ini harus mendahulukan Allah Subhanahu wa Ta'ala baru harta. Makanya hak-hak Allah dalam harta kita itu harus dibersihkan. Dalam menuju kefitrahan kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surat Ar-Rum, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nas 'alaiha la tabdila li khalqillahi dzalika ad-dinul qayyim walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah sesuai dengan fitrah Allah. Ya. Disebabkan Allah telah menciptakan kamu menurut fitrah itu. Ya. Dan yang ketiga, tidak ada perubahan pada ciptaan Allah itu. Pada ciptaan Allah itulah agama yang lurus. Apa yang dimaksud dengan tidak ada perubahan dalam ciptaan Allah itu? Sehingga dinamakan itulah agama yang lurus. Kefitrahan itulah yang dinamakan agama yang lurus. Allah, kita datang dari Allah. Dari mana kita datang itu? Karena hadis kursi mengatakan, al-insanu sirri wa ana sirru. Dia dengar hadis kursi ka, manusia itu adalah rahasiaku dan aku adalah rahasia manusia. Saling merahasiakan antara diri Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diri manusia. Ake kulauna hadirin rahimakumullah. Sesungguhnya ake sebagai mukaddimah Madakaso. Karena Madakaso akan membicarakan masalah bagaimana pelaksanaan ibadah di dalam penerbangan itu. Sebagai awal muqaddimah Madakaso ya. Diri kita inilah yang dikatakan dengan agama Allah yang fitrah itu. Diri manusia seluruh dunia ini itulah agama yang suci itu. Harus kita pertahankan kesucian itu, hadirin rahimakumullah. Ada seperti rukun Islam 5 perkara itu. Sehingga pelaksanaan haji ini seperti itu, untuk menyempurnakan keislaman kita, untuk menyempurnakan kesucian kita, kefitrahan kita. Baru hampir 1 bulan kita ditinggalkan oleh bulan suci Ramadan. Kita ditempa di dalam bulan suci Ramadan itu, diuji dalam bulan suci Ramadan itu dengan segala hal. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mensyariatkan di dalam bulan suci Ramadan itu kita untuk memperbanyak tadarus Al-Qur'an.
Itu tadarus Al-Quran itu adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berpuasa selama 30 hari itu. Kemudian segala ujian dan cobaan, larangan-larangan puasa kita tinggalkan. Kemudian pada saat kita melaksanakan sholat tarawih, di mana-mana masjid kita dengarkan selawat, perbanyak berselawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya setelah itu, bulan suci Ramadan itu diturunkan malam Lailatul Qadar. Dalam malam Lailatul Qadar itulah kita harus mencari malam Lailatul Qadar. Mencari malam Lailatul Qadar itu adalah ibaratkan kita beribadah 1000 bulan lamanya. Nah, itu hal-hal dalam kita melaksanakan ibadah suci Ramadan. Sehingga pada akhir Ramadan itu hadirin rahimakumullah, ada pelaksanaan salat Idul Fitri. Memperingati kesucian kita, kefitrahan kita, bahwa kita sudah kembali dalam keadaan fitrah, bagaikan kertas putih ini yang belum ada coretannya. Itulah diri kita pada saat peringati melaksanakan sholat sunat Idul Fitri itu. Dalam 1 tahun itu 1 kali kita melaksanakannya. Nah, rangkaiannya sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah, Al-Hajju asyhurum ma'lumat. Bahwa ibadah haji itu sudah ditentukan Allah Subhanahu wa taala dalam waktu-waktu tertentu. Ya. Yaitu bulan-bulan haji itu ada 3. Bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Itu semua dalam kita mempersiapkan diri kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita telah suci dan fitrah. Melaksanakan sholat Idul Fitri, kita memperingati kemenangan kita. Kita sudah menang, bahwa kita sudah betul-betul fitrah dan suci ini. Dan ditambah lagi dengan persiapan dalam 3 bulan itu. Dalam bulan haji, bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah. Makanya di dalam 3 bulan dalam mempersiapkan diri dalam itu, bulan yang telah ditentukan itu adalah barang siapa yang melaksanakan ibadah haji dalam bulan itu, maka janganlah berkata jorok atau rafas. Nah, kemudian jangan berbuat maksiat, berbuat fasik. Yang ketiga, jangan bertengkar, jangan jidal istilahnya. Ya. Al-hajju asyhurum ma'lumat, faman faradha fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairi ya'lamhu Allah. Itu firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangan berbuat rafas, fusuk, dan jidal. Ini dalam rangka kita persiapkan diri kita. Apakah kita sudah berbuat itu selama kita mempersiapkan diri ini? Harus kita bertanya kembali kepada diri kita. Wajib dan harus kita mempersiapkan diri seperti itu. Supaya nanti Eda tahu pakini hadirin rahimakumullah. Setelah wa uparwara rongga esemaka kakak mboto di iu. Ya, mboto rawi limai keba melanggar ketentuan rukun wajib dan sunat haji itu. Ya. Untuk menjaga itu semua hadirin rahimakumullah. Misalnya dalam kehidupan ini sebelum kita berangkat naik haji ini, ada saja ujian. Ya, seperti katakanlah
Ada salah seorang jemaah kita di sini, saya tidak sebutkan namanya. Siake celangau mancao siake. Begitu celangau kakak mai ngau ke nggak? Apa ini siaka? Dia sampai sana sampai ndak pidu kali ya, ya ini pidu kali. Dia dengahi kuni ndak kere dia tahu tiwara dari manusia ke mau sempurna tiwara. Karena nabi nan cara. Karena nabi nan cara. Ya. Dere ujian bagian dari ta sebab Allah haji karaso mu rumah ta'ala ke ada kiki. Ya. Ai baka rason esi akapere. Na karaso ka ke wa usi. Ya. Pelaksanaan ke esi ka lamparawin ibadah jika lamparawin. Nah. Au sebuna-bunin cau mas sampu ada itarake kawara. Hartan dai patombim bepuncak sampuna. Fikin dai pembupu sampuna. Bepuara aden dai ke sampu, hasad, dengki, iri dan semua. Maka itulah hikmah daripada memakai ihram itu, hadirin rahimakumullah. Ya. Ibarat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, kesucian. Ibaratkan kita inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Seperti itulah kita. Kita datang dari Allah Subhanahu wa taala dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Menendaki lalu hadirin rahimakumullah. Bunda sido memadde ni. De di Lombok ai mesti kain kafan yang putih. Yang putih suci. Karena menunjukkan zahir batin kita yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala itu betul-betul suci. Ya, lulus dari ujian-ujian Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini. Karena diri yang suci pasti akan bertemu dengan Allah yang Maha Suci. Diri yang kotor pasti tidak bisa ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Suci. Makanya kita bersihkan diri kita ini, sucikan diri kita ini segala hal-hal yang menjadi kekotoran-kekotoran sebelum kita menghadap Allah Subhanahu. Ini ibadah haji ini menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa hakikat daripada memakai ihram itu, hadirin rahimakumullah, jemaah haji yang kami muliakan, tamu Allah yang kami hormati dan kami muliakan. Hikmah daripada ihram itu, hadirin, adalah melepas pakaian dunia yang selama ini kita pakai dalam kehidupan ini sampai hari ini. Sampai umur kita dipanggil kembali Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah haji itu. Semua apa yang kotor-kotor yang menjadi masalah, lepas semua. Keluarga kita tidak ada, harta kita tidak ada, keturunan kita tidak ada, ya, kemaksiatan kita enggak kalian. Pati duwaran hadirin rahimakumullah. Aiba hukum ulama Allah Subhanahu wa taala. Isi akape ada hadirin rahimakumullah. Kemboto sabar. Ya, wasta'inu bis sabri was shalah. Jadikan salat, sabar dan salat itu sebagai penolongmu. Gahi rumare. Ya. Gahi aja ke sabarkan tahu batas. Sabar kita punya batas. Gahi daire. Cuma gahi dere. Gahi nafsu yang ada dalam diri kita ini yang membatasi kesabaran kita itu adalah nafsu kita sendiri. Ya. Ini kabarnya nafsu ke hadirin rahimakumullah. Perang yang paling dahsyat dalam kehidupan kita ini, seperti Nabi katakan itu, bukan perang Uhud, bukan perang Badar. Perang yang paling dahsyat itu adalah perang melawan hawa nafsu. Nafsu siapa? Jarang kita yang bisa mengalahkan nafsu diri kita sendiri. Nafsu kita diri kita sendiri yang kita sulit mengalahkannya. Jangankan kita diwalawan oleh nafsu itu,
Allah Subhanahu wa taala dilawan oleh nafsu. Allah dilawan oleh nafsu itu. Ya. Itu kalau haji kini mengalahkan hawa nafsu. Ya. Ada dalam satu riwayat juga mengatakan Allah berdialog dengan nafsu ini. Allah berdialog dengan nafsu. Hai nafsu, siapa kamu itu? Au, jawab nafsu. Au, nafsu sombong. Siapa? Nahu penahung gomi, nahu lah gomi sama pak. Gahi nafsu kayak di rumah ke. Gahi. Dia enggak di. Mai bandar Allah Subhanahu wa taala menghukum nafsu ini. Membakar sampai 70.000 tahun lamanya, dibakar nafsu itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah 70.000 tahun dihukum, dikeluarkan lagi, ditanya lagi nafsu itu, siapa kamu nafsu itu? Jawabannya masih seperti itu. Nahu penggomi, gomi penahu, nahu sama pelang gomi nahu. Dihukum lagi selama 70.000 tahun. Apa hukumannya? Direndam dalam air selama 70.000 tahun. Lihat deh, oi. Aku kembali panan nafsu gini. Ya, li ka jadi oi. De kalau sawalira pidum puri mbaa induk kesenat induk sa pidum puru mbaa ke pidum puri mbaa dikeluarkan lagi, ditanya lagi, jawabannya masih sama. Nahu penahung gomi penggomi gini jawab, nahu lang gomi sama pak, masih seperti itu. Allah dilawan. Kemudian yang terakhir, Allah memerintahkan nafsu ini untuk berpuasa. Baru 1 hari saja nafsu ini berpuasa, kemudian Allah Subhanahu wa taala menanyakan nafsu. Coba min nafsu. Iya rumahku di nembah mada di ada sebagai ya, ada ita rumahku. Di nembah to kayak mada rumah. Itu tahu dahsyatnya puasa ini. Makanya hikmah daripada puasa selama 30 hari dalam bulan Ramadan itu semata-mata untuk menundukkan hawa nafsu sebenarnya. Itu begitulah nafsu itu. Sabar deh hadirin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lulusnya dalam menyampaikan risalah sampai menyebarnya umat Islam seluruh muka bumi ini karena kesabarannya. Tiwarana dihukum bagaimana kemudian cau kembali dongge sabar tiwar sabarna. Tiwara batasnya kesabaran ki hadirin rahimakumullah. Dede wali lau esmaka kaka penuh dengan kesabaran hadirin rahimakumullah. Itulah hikmah daripada hakikat pelaksanaan ibadah haji itu hadirin rahimakumullah. Kembali hadirin rahimakumullah. Ada pun tugas sama ada kaso ada dulu. Pemantapan ibadah dan kegiatan selama penerbangan. Ya. Dalam hal ini hadirin rahimakumullah, kita sudah mempersiapkan semuanya. Kita sudah mulai start dari Bima ini menuju embarkasi ya katakanlah di Mataram, asrama haji Mataram ya. Wati luarana, wati warafikim di dunia, wati warafikim di keluarga dari rumah ke ore. Bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ya tawakal Allah Subhanahu wa taala. Tiwaran kawalai mada serahkan semenan kekurangan kelebihan mada rumah ita rumahku. Semana kekurangan mada dosa mada rumah, dosa fiko mada dosa asa mada, dosa ade mada rumah, dosa lamparawi mada rumah. Mada tinggal karena akhir rumah, mada londo di umake tidak lain tidak bukan hanyalah menuju ita rumah Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna, yang maha suci. Hadirin rahimakumullah, lindungilah mada rumah dari segala hal yang merusakkan pelaksanaan ibadah haji mada rumah. Niat dede londo di umah bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwwata illa billahil azim. Kita dohore mulai dilayani oleh Allah Subhanahu wa taala melalui pemerintah daita. Ya.
Hakikatnya hadirin rahimakumullah, bukan pemerintah yang melayani kita itu sebenarnya. Dohirnya saja pemerintah itu melayani kita itu dengan fasilitas yang kita masukkan itu. Edek tohwe kire, ya. Aina tohwe kire karena pemerintah na syukur ma pemerintah kemana? Bukan, Allah yang membantu kita, yang melayani kita melalui pemerintah kita. Ya. Hakikatnya apa hadirin rahimakumullah? Mau ke rumah kaina. Ya. Nak dondok cerita mada di sebelah hadirin rahimakumullah. Allah yang melayani kita. De wa'u para orang kata dia wa orang kata dia hadirin rahimakumullah, kita dilayani semuanya. Apapun keinginan kita, apapun kekurangan kita, kita melapor kepada ya dodohoma atau tugas. Ya. Singkat cerita hadirin rahimakumullah, londo para di asrama ede tempuran di bis daita menuju bandar udara. Apa namanya, bandar udara Lombok itu Bil tiduaran nefa bandaita. Ede tempur sabar daire, tempur sabar daita. Ngena yang betul-betul menguji kita waktu itu. Tiluam ke uluweki wa wara urutan mendaita susah ngaraka masmai oh sebuah abdoga tedebo ne edibis aitun wara nefas semua alat-alat perlengkapan daita surah roon daita ai bambali daita de ti wara dianon daita ora toh weki umat talaga ya lo weki dari Allah Subhanahu wa taala nera di bis dah menuju bandar udara. Pala ne bis adat ndak mbojo ke empat lepi cici angi hadirin rahimakumullah. Padahal wa bade bani si akaka wa wara wa hitimu nomor sendak ke kursi gomi doho gomi. Den poyo te ada tenaga ni. Tenaga ke disimpan dari itu kan betul-betul diutuhkan tenaga itu. Stoi kalau tenaga ke. Cici wekie alhamdulillah aun cau kombi cihu angil tempu teh dak cihu angil lore ya na tempur mainan nawa sebuah kilua ana mainan nawa gomi tempu cengcega gomi sikuna gomi nah de tempur de nah tempur sampun ni ya ampun di bis oleh tekat na di bis ya ada bis kakak Laura ne pesawat. Singkat cerita, ajana nefa ni ne kendaraan ka au kok dibaca re. Ya. Bismillahi majreha wa mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim. An-nafare. Tambah lagi ya. Subhanalladzi sakharana hadza wa ma kunna lahu mukrinin. Ya. Lu aku bihan wes tapi bismillahi majreha wa mursaha. Ulang sama-sama 1 2 3. Nah, bagus. Wallahu amina. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Kone ede tahu berde ya. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Lu aku bihafade iya hafa tirbunan ba bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bismillah majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim.
Ya. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Ya. Wa dewara tambawalina terakhir de. Ya. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ulang wali sekali. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Sekali lagi. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Wa ma kunna lahu muqrinin. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Sekali lagi. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Nah, dini ekai di kendaraan. Setiap kendaraan lailau kalau hajim puagai. Konel ne motor, ne oto, ne dokar, ne sepeda, ede kedoana. Mohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Ya, kalau kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala, ud'uni istajib lakum. Allah akan mengabulkannya. Nah. Londor naik pesawat sudah seperti itu. Wau pernah eta ka pesawat akaka na presa suar ba pramugari keka de nomor pila sok dika teilalo mendaita ya kelengkapan edan padel ba tak ke nomor ita tak ke tempat ita tak ke doho kaimu ya itu tempat dari hadirin rahimakumullah sampai londo si Jeddah ure dia dari ketakip mendaita ya wati dulamu tu ulaurero doho ede malum isi pesawat nih ya. Kemudian kita hanya menunggu dilayani oleh ya pesawat itu sendiri. Kita doang lebih pengalaman botot sama perjalanan jauh deh pesawat ya. Cuma mata kasokeke ya kemiwara pun nih ya mada pernah pengalaman tadi sehingga perlu dijelaskan lagi. Ya namai lalopa pedere snack maika. Berarti lu perlu hamdaita snack agak mai wa alpa bedo. Tak akan dihidup kain dait ede. Ya kemudian dede wali ngahar nono. Dede wali mana waram nono kahawa, waram nono te, waram nono susu. Semuanya dilayani oleh pihak penerbangan. Dilayani dengan sebaik-baiknya. Apapun hajat kita, keinginan kita semua sudah tersedia semua di atas pesawat itu. Ya. Doho. Di dalam duduk itu hadirin rahimakumullah, dengarkan baik-baik petunjuk dari pramugari AKK, awun cau petunjuk AKK. Ya, terutama memasang sabut pengaman. Ya. Awun cau kombeni dikani si AKK warap pintu darurat dikasih tahu di situ. Ya, doho randaita. Kemudian wapar doho randaita dede, sudah lama kita diingatkan kita mulai masuk waktu sholat. Sholat berjemaah di atas pesawat. Sebelum masuk waktu itu, pramugari dan awak kapal itu akan menginformasikan kepada kita bahwa jam sekian kita masuk waktu sholat duhur. Ya, sholat duhur itu biasanya daita karena jamak.
jamak kasar ya, jamak kasar ya. Ya wara niat jamak salat jamak kasar ke jamak. Jamak ini adalah menyatukan waktu dua waktu salat. Misalnya waktu duhur digabung dengan waktu asar. Dilaksanakan pada waktu duhur misalnya begitu. Itu namanya jamak takdim. Ya. Ada sholat asar digabungkan dengan sholat duhur dilaksanakan pada saat sholat asar jamak ta'khir namanya. Kalau naik takike jala sholat jamak kasar. Jamak kasar ini disingkat waktunya, dikasarkan. Yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Sembiari haudin rahmakumullah. Madolat di jama dan mada singkat edere sholat maghrib juga waktu luar makura telur kasih yang telur ke ana ya tetap 3 rakaatnya dengan sholat subuh isi akakah hadirin rahimakumullah wati warahidi di bahasa sembia di wara oi persiapan tes akan di bahasa sembia debuneku lebih hasil pesembia do sa kapal pilar tu 500 do ada kapal ada sih. Kan ti luar dena lampa pada dena iha kapan ya makanya oleh ada ketentuan Islam itu dijamak kasarkan dan tayamum ya. Tayamum itu tijawara walijana sediakan ada tikat debu khusus di tayamum kaita. Tapi tayamum kaita di dinding-dinding pesawat ataupun di kursi-kursi tempat kita duduk itu. Ya, caranya hadirin rahimakumullah. Misalnya daita tu ukidi. Ya, ukidi. Ya. Kendak kiro di wara debu gitu ya. Ya. Yang pertama kendak daita wade usapkan di muka daita sampai ya, usapkan ya. Yang pertama, yang kedua kendakem daita mari mata ya di dinding kombi di dinding pesawat misalnya deh kendakem daita ya 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 une carana mai ndakke di mage ya ya mai kena kita ake wa ode mai makeke ya bagian ma akiri mare kebuhat akena ya bagian tengan akeke kebuhat esen ake tak kalau kaina ya dah dake dede dah wadende del makiali ya ya dede kemudian ya itu cara mengambil air sembahyang tayamum. Kemudian rakara waktu sembea. Di sembea ulu bandaitakan misalnya dari waktu dohor. Misalnya badolwa bandaita misalnya ada kinian nih. Ya. Usolli fardhol ya. Iya. Iya. Ya seperti itu. Usolli fardhal maghribi 3 raka'atin ya. Majmu'an ilahil isya'i lillahi ta'ala. Ya. Jadi wali usolli fardhal isya'i raka'ataini fardhan majmu'an ilal maghribi lillahi ta'ala. Pala
Bottom doloa eder ni. Wati dai teke wati kencoki na. Kamu apa? Ya niat eder deh. Bagi yang berniat dalam hati ya sesuai dengan kebiasaannya. Ya niat dalam hati silakan. Ya. Ya. Dede. Wa para dilaksanakan 2 kali. Misalnya jamak takdim, melaksanakan sholat duhur waktu dengan asar ini digabung pada saat sholat duhur. Ya, dede. Pala sembiare wati sindo sembia kidi sekati. Sembia sedoh lalo, ya. Wati doa kidi kai siaka. Doh lalo kadera deh. Sesuai dengan ya kondisi kita pada saat itu. Madas sekali ja palara obdoh apa pala lain sembia sembia subuh. Bunga me esmai. Bunga me esmai ngalondo kai ni. De mai ba ustad dari Lombok ke ketua keloter de mada kaso di ma. Ya unga caru maruk sembia subuh ya. Ustaz mohon bantuannya imam sholat subuh katanya. Ya, sholat sembia subuh, onggori ajan. Dia onggori eder hadirin rahimakumullah sembia gairah. Cuma imam pabatak kama sembia sikit dia wala tempat khusus ndai nih robi imam rene. Ya, yang lain-lainnya ya. Pas bunga saat di stabil Ustaz. Alhamdulillah. Bunga saat di Kolombo unga saat pak nak pesawat deh, unga tak kak kembangan pesawat deh, empat pesawat akan nih, siapa nak view ademu, empat pesawat, naik puro berlomba kan daripada berlomba moti nih, awas dekat. Pada saat itu tahu mata imam sembah subuh deh, alhamdulillah, deh ngori sembah deh aman aja nih tiduran, ya. Gede. Ya nih pakai pada saat berdiri ya. Ya misalnya begini ya. Allahu Akbar. Ya, doh nakip nih. Sampai ngori ayat. Ya. Allahu Akbar ruku. Ya. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar sampai seterusnya begitu. War imam yang memandu. Oh ya saya. Oh ya. Ya hadirin rahimakumullah. Begitulah praktek salat di atas pesawat. Kemudian hadirin rahimakumullah wara waliku pedere yang mengambil mikot. Mikot itu ada berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mikot itu yang berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah di atas bagi jemaah haji yang kloter papanya gelombang kedua kan langsung Makkah ya, langsung di Makkah gelombang kedua. Kalau gelombang pertama kan nama Medina Pak Medina rekan ya. Orang laut di Medina tak ambohanukan yang mau apa di Medina kah? Yang ke Makkah duluan ini mikatnya di Yalamlam. Ada puncak Yalamlam takakan nih. Pada saat mikat itu diinformasikan oleh ya awak kapal dan pramugari itu bahwa kita sudah akan sebentar lagi akan tiba di Yalamlam. Akan melakukan mikat ya baginda kita Mbojo di mana dulu haji dari haji temato kan haji temato mendahulukan umrah daripada haji ya. Dalam persiapan itu hadirin rahimakumullah, dalam persiapan itu loa bagi jemaah haji
yang bermikat di Yalam Lam itu persiapkan wa'u di asrama di wa'u ta'aka di ihram wa'u dekani ihram ta'aka raso ta'aka ya pala wati berlaku ihram tidak ada ini ya cuma kani wa'u ihram re tidak ya rakar esa akapiare ya wa'u sembia batal sembia loa tayamum pun hede ya loa tayamum de bune kuniaga ya wati gonggina ya niat edede labbaik Allahumma umratan sama-sama labbaik ya sekali lagi labbaik Allahumma umratan. Jadi kunian de baru 19 doh de balik pani. Ya 19 doh de salat ihram 2 rakaat. Niat ini sudah salat ihram. Ya. Kemudian berikutnya hadirin rahimakumullah, ada yang bermikat di Jeddah. Madron ini mikat di Jeddah. Bahwa dia pakai mikat di Jeddah itu menurut fatwa ulama. Fatwa ulama itu mau dipakai di Jeddah karena mengingat barangkali pakai ihram itu lama sekali di atas pesawat, daerah asap pesawat akaka ya usi deh. Akhirnya ulama itu mengambil keputusan juga melaksanakan mikot di Jeddah. Di Jeddah itu madroh ide rongga pagi banyak waktu kita di sana itu. Ya, caru santai nih. Wonggori rongga kakak, vi ora tas jinjing ra uncau kumbi de banur perlengkapan dai tede. Ede laun dewa ura lan deu rasor de ke wonggori de ya uhai sembayar pasang ihram ede ke. Yang ngapasa ihram ede tahru labbaik Allahumma umratan. Ya labbaik Allahumma umratan. Sembayar wonggori sembayar ede de ya lakar waktu loho nih sembayar loho walira. Ya. Ini ada seterusnya hadirin rahimakumullah. Insyaallah nanti akan diberikan penjelasan lagi oleh tutor-tutor yang lain. Ya sekali lagi Madakaso, mari kita persiapkan diri dari sekarang ini. Sudah banyak kita persiapkan sebagaimana yang disampaikan sejak dari awal tadi. Kita mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Dari kita berasal dari kesucian, mempertahankan kesucian dalam hidup ini dan menuju Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kesucian dan kefitrahan. Ya. Dan berikutnya hadirin rahimakumullah, kemboto zikir. Ain dompoa. Ana cerita meloncau. Mawa aqra. Baca Qur'an dari doh kai ede. Zikir. Mau zikir kai. Luar biasa. Nakarasoku dohir batin dai zikir deh. Ya. Kemboto selawat. Ya. Bila perlu memang sunat kani akke ko nih. Tapi ini untuk mengingatkan kita, untuk mengingatkan bahwa kita ini dalam keadaan berzikir terus memancing terus ini la ilaha illallah. Dia Pak, la ilaha illallah. Sebanyak-banyaknya. Wa udzik betul selawat. Dia kone selawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina terus. Mau ngedekaina semenan dalam para windai mulai dari awal sampai dengan pelaksanaan haji dan sunnah haji sampai pelaksanaan seluruhnya itu nakamoda kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, ada pertolongan dari syafaat lain biasa ini kita puasa syafaat baginda Rasul Muhammad SAW ke di dunia wa awali pendeta dalam pelaksanaan ibadah haji. Kamu tuh selawat aina pakai waktu. Pakai waktu di pesawat itu. Ya di sini dewa upah Madakaso karena waktu sudah mengejar kita. Kali lagi Madakaso mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf yang setulus-tulusnya di Madakaso. Doakan Madakaso roja, mudah-mudahan Madakaso panggil kembali untuk melaksanakan ibadah haji itu. Jadi apa di korongan Madakaso lebih kurangnya. Wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.